Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini kita akan sama-sama membahas dan mempelajari tentang 8 keterampilan mengajar seorang guru. Nah, adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Dr. Afnita MPD. Dari 8 keterampilan mengajar seorang guru, yang pertama yaitu ada keterampilan membuka dan menutup pelajaran, di mana keterampilan ini merupakan bagian terpenting dalam proses pembelajaran karena bersifat sebagai jembatan awal dan akhir yang menentukan suasana kelas, kesiapan siswa, serta efektivitas penyampaian materi. Di mana untuk keterampilan membuka ini memiliki arti yaitu kemampuan guru dalam mempersiapkan dan memulai kegiatan pembelajaran secara efektif agar siswa siap secara mental dan emosional untuk menerima pembelajaran. Keterampilan membuka ini memiliki tujuan yang pertama yaitu menarik perhatian siswa, di mana guru menggunakan cara menarik seperti memberikan pertanyaan pemantik, gambar, cerita pendek, video singkat, atau fenomena aktual. Yang kedua yaitu membangkitkan motivasi belajar, di mana guru menjelaskan manfaat mempelajari materi tersebut bagi kehidupan siswa. Lalu yang ketiga adalah menghubungkan materi baru dengan pengalaman atau pengetahuan sebelumnya, di mana guru mengulas sedikit materi sebelumnya yang berhubungan agar siswa lebih mudah memahami materi baru. Lalu yang keempat, yaitu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Lalu, apa itu keterampilan menutup? Keterampilan menutup adalah kemampuan guru dalam mengakhiri kegiatan pembelajaran dengan cara yang membantu siswa memahami inti pelajaran dan memberikan gambaran untuk selangkah selanjutnya. Nah, di mana keterampilan menutup ini juga memiliki tujuan yang pertama, yaitu menegaskan kembali pokok-pokok materi yang telah dibahas, di mana guru atau siswa menyimpulkan materi secara singkat dan jelas. Yang kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi, yaitu memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pemahaman atau pertanyaan atau kesulitan dari materi yang telah dipelajari. Lalu yang ketiga, yaitu menyiapkan siswa untuk pertemuan berikutnya, di mana guru memberikan tindak lanjut menyampaikan tugas rumah atau arahan untuk belajar mandiri atau memberi motivasi untuk pelajaran berikutnya. Lalu yang keempat, yaitu menyelesaikan pembelajaran dengan kesan yang positif, di mana guru menutup dengan kalimat yang membangun seperti pujian, semangat, atau motivasi. Yang kedua yaitu keterampilan menjelaskan, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan guru untuk menyampaikan informasi secara lisan dengan cara yang sistematis, jelas, dan mudah dipahami agar siswa memahami konsep dan fakta dalam pembelajaran. Keterampilan ini termasuk keterampilan dasar yang wajib dikuasai oleh calon guru karena berperan langsung terhadap keberhasilan komunikasi antara guru dan siswa. Lalu, dalam keterampilan ini memiliki tujuan. Yang pertama yaitu membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua yaitu menyederhanakan konsep-konsep sulit menjadi lebih mudah dipahami. Yang ketiga menjawab pertanyaan atau kebingungan siswa secara tepat. Yang keempat yaitu menyampaikan informasi baru dengan cara yang menarik dan logis. Selain itu, keterampilan menjelaskan ini memiliki prinsip agar penjelasan guru lebih efektif. Yang pertama yaitu jelas, di mana menggunakan bahasa yang mudah dimengerti sesuai tingkat perkembangan siswa. Yang kedua yaitu sistematis, di mana kata-katanya disampaikan secara urut dan logis. Yang ketiga yaitu relevan, di mana materi berkaitan langsung dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan siswa. Yang keempat yaitu ringkas, di mana penyampaian guru yaitu tidak bertele-tele tapi cukup mendalami. Yang kelima yaitu ilustratif, yaitu diperkuat dengan contoh analogi, gambar atau demonstrasi. Keterampilan yang ketiga yaitu keterampilan bertanya, di mana keterampilan bertanya ini adalah kemampuan guru dalam merancang, menyampaikan, dan menanggapi pertanyaan secara tepat dalam proses pembelajaran dengan tujuan mendorong partisipasi siswa dan meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi. Tujuan utama keterampilan bertanya ini yang pertama yaitu meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu mendorong pemikiran kritis dan kreatif. Dan yang ketiga yaitu memastikan pemahaman yang lebih dalam terhadap materi. Lalu dalam keterampilan ini memiliki 3 jenis pertanyaan yang digunakan guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu pertanyaan konvergen atau tertutup, di mana pertanyaan ini memiliki jawaban pasti atau terbatas biasanya berupa fakta, definisi, atau informasi spesifik. Yang kedua yaitu pertanyaan divergen atau terbuka. Pertanyaan yang memiliki beragam jawaban menuntut siswa untuk berpikir kreatif, kritis, dan analitis. Lalu yang ketiga yaitu ada pertanyaan analitis, di mana pertanyaan yang mendorong siswa untuk menganalisis, memecahkan masalah, serta menguraikan sebab akibat dalam suatu situasi. Yang keempat yaitu keterampilan mengelola kelas dan disiplin. Keterampilan mengelola kelas adalah kemampuan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang kondusif, tertib, dan efektif, serta mencegah dan menangani gangguan yang dapat menghambat proses pembelajaran.
Lalu, disiplin kelas adalah suatu bentuk pengendalian perilaku siswa agar mereka bertindak sesuai dengan aturan, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan belajar. Dalam keterampilan ini memiliki tujuan, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang tertib dan nyaman, yang kedua yaitu menumbuhkan tanggung jawab dan kemandirian siswa, yang ketiga mencegah gangguan dalam kegiatan belajar mengajar, yang keempat menumbuhkan kebiasaan positif dalam diri siswa, dan yang kelima yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran. Selain itu, dalam keterampilan ini juga memiliki prinsip efektif dalam pengelolaan kelas, di mana yang pertama yaitu hindari intervensi berlebih yang dapat menghambat dinamika kelas. Yang kedua yaitu keadilan dan konsistensi dengan terapkan aturan secara adil dan konsisten kepada semua siswa. Yang ketiga yaitu fleksibilitas, di mana guru harus bisa menyesuaikan pendekatan dengan situasi kelas. Yang keempat, responsif terhadap kondisi kelas, di mana guru peka terhadap perubahan suasana dan perilaku siswa. Yang kelima, menumbuhkan disiplin positif dengan mendorong siswa disiplin karena kesadaran bukan karena kepaksaan. Kemudian dalam keterampilan ini juga memiliki komponen utama. Yang pertama yaitu menata lingkungan fisik kelas, di mana dengan membuat lingkungan fisik kelas yang rapi, bersih, dan terorganisasi akan mendukung kegiatan belajar yang nyaman dan kondusif. Yang kedua yaitu menjaga dan memelihara iklim sosial kelas. Hal ini merujuk pada hubungan interpersonal antara guru dan siswa maupun antar siswa. Lalu yang ketiga itu mengelola waktu dan transisi kegiatan. Guru harus dapat memulai dan mengakhiri kegiatan belajar tepat waktu serta memastikan tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Yang keempat yaitu menerapkan aturan dan konsekuensi. Guru perlu merumuskan aturan kelas secara jelas sejak awal dan sebaiknya melibatkan siswa dalam penyusunan agar ada rasa memiliki. Yang kelima yaitu keterampilan mengadakan variasi dalam pembelajaran, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan guru untuk mengubah cara penyampaian materi, metode, dan strategi pembelajaran agar pembelajaran lebih menarik, mencegah kebosanan, dan meningkatkan pemahaman siswa. Lalu tujuan dari pengadaan variasi dalam pembelajaran ini yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan perhatian siswa. Yang kedua, meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Yang ketiga, mencegah kebosanan karena metode yang menonton. Yang keempat yaitu mengakomodasi gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Lalu yang kelima, meningkatkan efektivitas dan kebermaknaan pembelajaran. Dalam keterampilan ini memiliki 5 jenis pengadaan variasi. Yang pertama yaitu variasi cara penyampaian, di mana yaitu mengubah intonasi suara seperti tinggi, rendah, cepat, lambat. Lalu menggunakan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Lalu menggunakan cerita atau humor atau edukasi. Lalu yang kedua yaitu variasi media dan alat bantu, di mana contohnya seperti papan tulis, gambar, diagram, dan grafik atau video serta animasi. Lalu yang ketiga yaitu variasi pola interaksi. Contohnya seperti guru dengan siswa akan bertanya atau menjawab atau diskusi kelas. Lalu yang keempat yaitu variasi aktivitas belajar. Contohnya di mana seperti belajar dengan eksperimen, proyek, studi kasus, dan membuat poster atau menggunakan ice breaking ringan untuk menjaga suasana. Lalu yang kelima yaitu variasi tempat dan waktu. Kadang-kadang perubahan suasana belajar juga dibutuhkan seperti belajar di luar kelas, di halaman, di taman sekolah, dan juga di lapangan. Yang keenam yaitu keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran, di mana keterampilan ini adalah tindakan yang dilakukan oleh guru untuk memperkuat perilaku positif siswa. Hal ini berfungsi sebagai penghargaan atau apresiasi mendorong siswa untuk mengulangi perilaku yang diinginkan. Lalu, tujuan utama dari keterampilan memberikan penguatan dalam pembelajaran ini yaitu untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, membangun kepercayaan diri, sehingga siswa merasa dihargai, mengembangkan perilaku positif di lingkungan kelas, dan meningkatkan keterlibatan siswa dalam diskusi dan aktivitas pembelajaran. Kemudian terdapat jenis penguatan dalam pembelajaran yang dapat dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu secara verbal, di mana penguatan yang diberikan melalui kata-kata atau ucapan guru yang bersifat positif, apresiatif, atau mendorong. Yang kedua yaitu secara nonverbal, di mana penguatan yang diberikan melalui gerak tubuh, ekspresi wajah, atau bahasa tubuh guru yang positif. Selanjutnya yang ketujuh yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, di mana keterampilan ini merupakan kemampuan guru untuk membimbing siswa secara individual atau dalam kelompok kecil, guna meningkatkan pemahaman konsep dan pengembangan keterampilan, di mana tujuan dari keterampilan ini adalah untuk memberikan perhatian khusus kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar, lalu meningkatkan partisipasi aktif siswa dalam proses belajar dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri.
Lalu, memperkuat pemahaman konsep yang belum dikuasai dalam pembelajaran klasikal dan mendorong kerjasama dan interaksi sosial dalam kelompok kecil. Lalu ada peran guru di mana ada pembimbing yang memberikan arahan dan motivasi dalam belajar. Lalu peran yang kedua yaitu sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung proses berpikir kreatif dan kritis. Lalu peran yang ketiga yaitu mengevaluasi yang merupakan memantau kemajuan siswa dan memberikan umpan balik. Selain itu, dalam keterampilan ini memiliki karakteristik. Di sini terdapat perbedaan dari mengajar perorangan dan juga mengajar kelompok kecil. Pada bagian mengajar perorangan lebih fokus pada satu siswa, sedangkan pada bagian mengajar kelompok lebih fokus pada interaksi kelompok. Pada bagian perorangan membimbing interaksi, sedangkan pada kelompok kecil membimbing dan berkolaborasi dan juga seterusnya. Dan keterampilan yang terakhir yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, di mana keterampilan ini adalah proses membantu siswa dalam bertukar pikiran, berbagi ide, dan menyelesaikan masalah bersama. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk menghasilkan pemahaman bersama, di mana pembimbing harus memastikan bahwa diskusi membantu kelompok mencapai pemahaman yang lebih dalam mengenai topik yang dibahas. Lalu meningkatkan keterampilan komunikasi, di mana anggota kelompok akan dilatih untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif. Kemudian mendorong partisipasi aktif. Pembimbing harus mendorong setiap anggota untuk berpartisipasi dalam diskusi, kemudian menghasilkan solusi atau keputusan. Dalam banyak kasus, diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi atau kesepakatan mengenai suatu masalah. Nah, itulah penjelasan materi tentang 8 keterampilan mengajar seorang guru. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.